Halo, selamat siang. Salam satu hati. Para peserta didik, setelah melewati beberapa kali pembelajaran secara online atau daring, dan terkhusus untuk yang pertemuan terakhir, yaitu tentang ulangan harian dan remediasi kompetensi dasarnya roda, saya secara pribadi merasa agak ngelus dada. Kenapa? Karena dari hasilnya, dari KKM yang 70 dengan soal yang menurut saya itu mudah, banyak peserta didik yang belum bisa mencapai kompetensi dasar. Nah, hal ini mau tidak mau Pak Wahyu harus mengulang materi yang sama. Mengingat kalau memang belum ini tuntas, nanti materi berikutnya tidak bisa kita masuki bersama. Oleh karena itu, di pagi hari ini kita akan bahas lagi ya tentang roda. Kita akan cari tahu di mana sulitnya sampai kemarin itu ulangannya kok hasilnya jelek. Apakah ketika mengerjakan ulangan itu sambil tiduran atau sambil ngopi, ada yang udut dan sebagainya. Nah, mau tidak mau kita harus mengubah semua konsep itu. Yang namanya belajar dimanapun itu sebenarnya bisa. Yang pertama adalah niatnya. Nah, sebelum ke sana, biar tidak terlalu kaku, ini Pak Wahyu tampilkan sedikit gambaran tentang fungsi dari sebuah roda sepeda motor. Selamat menyaksikan, kita saksikan bersama ya. Oke, agak ketutup. Terus 220. Saya kecilkan lagi aja. Nah, ini puas. Nah, ini fungsi rem nih pakai kaki. Ya, dapat rezeki ya. Gantikan itu sedikit animasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Jangan ngantuk dulu. Akan saya cepatkan aja kok. Yang penting Anda memahami. Saya kasih gambaran besarnya karena kita kan belum pernah pembelajaran tatap muka langsung. Nah, ini sistem roda. Fungsi dari roda dan ban seperti ada yang di animasi tadi. Fungsi pertama ya sebagai penumpang motor untuk dapat berjalan. Kalau di animasi tadi kan ketika rodanya sudah copot, nah otomatis sepeda motor nggak bisa berjalan kan. Yang roda depan itu lebih banyak berfungsi untuk mengatur pengendalian, mau belok kanan, belok kiri, mau jumping, mau freestyle itu kan ya. Yang roda belakang untuk penggerak dengan cara meneruskan putaran dari mesin ke roda belakang.
baik itu melalui rantai, melalui belt, itu kan tergantung dari jenis sepeda motornya. Kemudian bagian-bagian dari roda. Bagian-bagian dari roda ini gambaran besarnya ya. Gambaran besarnya itu kebetulan motornya menggunakan tipe spoke atau kita lebih familiarnya pelek biasa. Kalau bintang itu kan namanya CW, casting wheels, ya, tipe spoke atau tipe ruji biasa yang masih pakai jari-jari. Di dalam susunan roda itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ini yang saya lihat ini, yang saya tunjuk ini namanya tire. Tire itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah ban. Kemudian bagian dalam ini kita menyebutnya tromol, itu bahasa teknisnya adalah hub. Kemudian ini bearing, bahasa umumnya adalah laker. Kemudian ada spoke, spoke itu bahasa umumnya ruji. Kemudian kolar itu kita menyebutnya bos. Kemudian yang luar ini bahasa bengkelnya rim, kita mengenalnya sebagai pelek. Oke, sampai sini saya rasa nggak ada masalah ya. Kemudian beberapa tampilan atau gangguan pada roda. Yang pertama itu pengendalian terasa berat ke satu arah. Nah, kemudian yang kedua adalah roda depan goyang atau oleng. Yang ketiga adalah pengendalian terasa berat. Dan yang keempat adalah putaran roda tidak lancar. Nah, sekarang catat ya. Catat dulu. Dari keempat gangguan pada roda ini, silahkan nanti dicari penyebabnya ya. Nanti akan kita adakan diskusi secara online lagi di kesempatan yang akan datang untuk membahas keempat poin ini. Nanti akan Pak Wahyu pikirkan dulu kita pakai media apa yang bisa ngirit kuota kamu ya. Kalau yang lain kemudian biar setidaknya kita bisa mengobati rasa kangen Nesohiro rupane kancane ketika kita bisa berdiskusi bersama meskipun itu via virtual. Oke, kita lanjut. Pemeriksaannya ya, pemeriksaan untuk roda itu sebenarnya mudah. Yang pertama pemeriksaan bearing. Bearing itu tadi apa? Laker. Nah, yang harus diperhatikan apa? Yang pertama adalah putaran pada bearing harus halus dan lancar. Artinya ketika kamu muter bearing itu, kalau ada yang pernah mainan spinner ya, yang diputer ya lancar kayak gitu, nggak ada gergal-gergalnya. Kedua, lingkaran luar bearing harus terpasang erat pada hub. Artinya tidak kocak, digeser kiri kanan itu nggak ada spelengnya. Ini kiri kanan nggak ada speleng, atas bawah vertikalnya juga nggak ada speleng. Kita lanjut. Kemudian penggantian bantalan roda ini untuk penggantian bantalan roda kalau di bengkel katakanlah bengkel yang biasa ya, bengkel biasa kita kan cuman modal palu sama obeng yang besar yang keras ya, kita tutup SST sidik-sidik tutup hasil ambiar ya, tapi bukan di gempot. Oke, kita lanjut aja. Untuk proses pelepasan bantalan yang benar seperti apa sih Pak? Yang pertama ini adalah melepas sil roda. Yang kedua adalah melepas bearing roda sebelah kiri menggunakan bearing remover. Nah, ini namanya bearing remover. Itu apa Pak? Ini yang namanya SST sesungguhnya, Special Service Tool ya, ini yang punya Bunda. Kemudian melepaskan collar, berikutnya adalah melepaskan bearing sebelah kanan menggunakan bearing remover. Oke, kalau dibayangkan sulit ya Pak ya, nanti tak carikan videonya biar lebih enak lagi di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah proses pemasangan bantalan. Proses pemasangan adalah proses kebalikan dari pembongkaran. Maka di sini yang pertama dilakukan adalah mengisi rongga bantalan dengan gemu. Ada yang tahu gemu? Bukan lawan dari kurus ya. Kemudian di sini adalah grease. Kemudian memasang bearing sebelah kanan dengan menggunakan bearing driver. Poin berikutnya adalah memasang collar penghantar. Kemudian memasang bearing sebelah kiri dengan bearing driver, memasang sil-sil roda. Saya rasa masih sulit dipahami jika Anda membaca saja. Maka besok akan saya usahakan minggu depan kita bisa menyaksikan bareng video tentang bongkar pasang bantalan. Oke, kita skip fungsi tromol. Fungsi tromol di sini sebagai